Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukas dari kelas 10 di Sekolah Lentera Harapan Sekampung. Dan bagaimana kabar teman-teman? Apakah semuanya baik-baik saja? Saya harap kabar teman-teman semuanya baik-baik saja. Saya percaya Tuhan memberkati teman-teman, melindungi teman-teman, dan memberikan kekuatan kepada teman-teman. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas firman Tuhan yang temanya adalah God's Word of Hope, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah firman-Nya memberi pengharapan atau harapan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Perlu mengetahui bahwa bagaimana bisa firman Tuhan itu memberi pengharapan, begitu. Nah, jadi firman Tuhan atau perkataan Tuhan ini bisa memberi pengharapan, yaitu melalui janji-janjinya, begitu. Seperti di Yeremia 29 ayat 11. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu merencanakan rencana yang damai sejahtera, bukan rencana-rencana yang merujuk pada sesuatu yang membuat kita binasa atau rencana kecelakaan, tapi Tuhan ini merencanakan rencana keselamatan, rencana damai sejahtera. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa firman-Nya ini bisa memberi pengharapan kepada kita manusia-manusia ini melalui janji-janjinya, begitu. Oke, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ada satu sosok penolong yang membantu kita yakin dan setia menanti-nantikan janji Tuhan. Nah, sosok itu adalah Roh Kudus yang terkadang kita mengabaikannya ya teman-teman. Kadang kita lupa. Nah, sebenarnya Roh Kudus inilah yang membantu kita percaya, yang membantu kita mengingatkan akan janji-janji Tuhan. Dan itulah kita bisa jadi setia menanti, ya, kita setia menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Jadi karena ada Roh Kuduslah yang membantu kita untuk percaya dengan janji-janji Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 26, ya. Di situ dikatakan bahwa penolong kita itu adalah Roh Kudus. Dialah yang membantu kita mengingat perkataan-perkataan yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Oke, teman-teman, setelah kita sudah memahami bagaimana firman-Nya itu memberi pengharapan dan siapa yang membantu kita percaya akan janji-janjinya. Oke, jadi ini ada 3 pertanyaan yang akan menjadi dasar pengertian kita di dalam tema God's Word of Hope. Nah, pertanyaan pertama itu ada, apa rencana Allah untuk menaklukkan dosa dan kematian? Terus yang kedua adalah, siapa yang memenangkan peperangan? Terus yang terakhir, yang ketiga, jika setan atau iblis telah kalah, mengapa kita saat ini harus tetap berperang? Nah, jadi 3 pertanyaan ini akan menjadi dasar pengertian kita di tema God's Word of Hope. Nah, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama. Apa rencana Allah untuk menaklukkan dosa dan kematian? Oke, kita akan buka di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara iblis dan Hawa, itu ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Begitu. Nah, jadi sudah kita ketahui teman-teman bahwa Allah itu merencanakan untuk menggunakan keturunan manusia untuk menghancurkan iblis, gitu, menghancurkan iblis dan dosa, gitu. Nah, siapa ini keturunan manusianya? Nah, keturunan manusia ini atau manusia yang dimaksud oleh Allah Bapa adalah Yesus Kristus, begitu. Jadi inilah alasan mengapa Yesus itu datang ke dunia dalam rupa manusia, gitu. Karena sudah direncanakan pada zaman Adam dan Hawa. Maka dari itu Yesus datang dalam rupa manusia, gitu. Kenapa ini harus terjadi?
gitu. Karena manusia pada saat itu kan dicemari oleh dosa karena iblis gitu. Dan Allah Bapa pada saat itu memang tidak suka dengan dosa, itu sangat membenci dosa. Maka dari itu Allah Bapa itu sangat ingin manusia itu bersih dari dosa. Maka dari itu dia merencanakan hal ini untuk menghancurkan dosa dan kematian, agar manusia ini, ya, kita bisa bersama-sama dengan Bapa di sorga. Oke, langsung saja kita akan membahas pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua itu adalah siapa yang memenangkan peperangan? Nah, ini peperangan apa ini ya? Nah, jadi peperangan ini tuh adalah peperangan rohani, ya, permusuhan antara Allah dan Bapa, ya, yang sudah diadakan oleh Allah Bapa. Seperti di pertanyaan yang pertama, bahwa Allah Bapa mengadakan permusuhan dengan iblis untuk menaklukkan dosa dan kematian. Nah, jadi siapa nih yang memenangkannya? Nah, sudah sangat jelas bahwa Yesuslah yang memenangkan peperangan itu, yang mengalahkan kuasa maut, yang mengalahkan kuasa iblis dengan mati di kayu salib. Nah, dan juga bangkit di hari ketiga, yang menyatakan bahwa dosa itu tidak bisa berkuasa dalam Yesus gitu. Karena Yesus adalah Tuhan, itu dia punya keilahian. Jadi dosa dan kematian itu tidak bisa menguasai dirinya begitu. Nah, kita bisa baca di Lukas 24 ayat 6 dan 7. Nah, di situ malaikat berkata kepada seseorang bahwa Yesus itu sudah tidak ada di kuburnya. Dia sudah bangkit, dan ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea itu. Nah, dan juga di ayat ke-7 bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa Yesus itu bangkit di hari ketiga dan kuasa iblis sudah dihancurkan ketika ia disalibkan, dan kematian tidak bisa berkuasa dalam dirinya. Nah, buktinya adalah bahwa ketika di hari ketiga dia bangkit, dia sudah tidak ada di kuburnya begitu. Nah, jadi bisa kita ketahui ya teman-teman, bahwa rencana Allah Bapa ini sesuai banget gitu, udah pas gitu, sesuai ya. Dia mengatakan bahwa anak manusia lah gitu, keturunan Hawa lah yang akan menghancurkan iblis gitu, akan menghancurkan kuasa iblis. Dan Yesuslah anak manusia itu, Yesuslah yang keturunan Hawa itu yang menghancurkan kuasa iblis di dalam karya salibnya. Ketika dia mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga, itu sudah menyatakan bahwa kuasa iblis sudah dihancurkan oleh Yesus. Nah, kalau kita ketahui ya teman-teman, bahwa yang seharusnya kita para manusia berdosa ini layak untuk mendapatkan hukuman, ya, hukuman mati karena kita sudah berdosa. Tapi jika kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, di situ dikatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kita bisa ketahui bahwa ya dosa-dosa kita ini sudah diambil oleh Yesus, ya. Hukuman-hukuman kita ini digantikan oleh Yesus, ya, diarahkan ke Yesus, dialihkan kepada Yesus, yang seharusnya kita terima, tetapi malah Yesus yang menerimanya, Yesus yang menanggungnya. Nah, jadi surat-surat hutang kita sebenarnya sudah dipaku di kayu salib itu oleh Yesus. Jadi ya sepatutnya kita ini harus hidup benar, kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan, karena kita sudah diberikan kesempatan ini. Kita sudah surat-surat hutang kita sudah dilunasi oleh Yesus, digantikan oleh Yesus. Maka dari itu kita harus memulai gaya hidup baru, memulai untuk hidup akan kebenaran, ya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah digantikan, ya, hukuman kita sudah digantikan, surat hutang kita sudah dilunasi oleh Yesus. Jadi kita bisa
mempunyai kesempatan untuk bersama-sama hidup kekal dengan Allah Bapa di kerajaan surga. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaannya itu adalah, jika setan atau iblis telah kalah, mengapa kita saat ini harus tetap berperang? Gitu. Nah, jika kita baca di Efesus 6 ayat 11, di situ dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi peperangan yang dimaksud ini adalah peperangan rohani ya teman-teman. Peperangan melawan godaan-godaan negatif ya, tipuan-tipuan negatif dari iblis begitu. Nah, jadi ini bukan peperangan fisik ya, ini beda, ini adalah peperangan rohani begitu. Nah, jadi sebenarnya udah dimenangkan atau belum ini tuh? Ya, kenapa kita kok masih berperang gitu. Nah, jadi ketika kita masih di dunia ini, benih-benih iblis itu masih ada teman-teman. Bahkan di dalam manusia pun benih-benih iblis itu masih ada begitu. Jadi kita perlu melawannya gitu. Karena iblis itu hanya tersisa suara-suaranya saja, hanya tersisa tipu muslihatnya saja. Ya, di Efesus 6 ayat 11 tadi, bahwa hanya tersisa iblis itu, hanya tersisa tuh tipu muslihatnya. Ya, kita harus bisa bertahan dan melawan tipu muslihatnya itu. Ya, dengan apa? Dengan menggunakan ya seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan melawan godaan iblis ya, agar kita tidak menjadi pengikutnya gitu. Dari itu kita harus menjaga hati dan jaga pikiran agar kita tidak tergoda dengan tipu muslihat iblis ya, atau kuasa iblis begitu. Oke, 3 pertanyaan tadi sudah saya bahas dan sudah saya jawab. Teman-teman, saya harap teman-teman bisa mengerti lagi. Jika mungkin teman-teman kurang mengerti, mungkin bisa tanyakan kepada saya secara pribadi begitu, atau bertanya kepada orang lain jika masih kurang jelas. Nah, jadi bisa kita refleksikan bahwa Allah Bapa ini sudah menyediakan obat penawar nih teman-teman, obat penawar yang bisa menghancurkan dosa begitu. Tetapi untuk mendapatkan obat penawar itu kita perlu percaya kepadanya ya. Ya, jika kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Nah, jadi obat penawarnya itu adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal begitu. Jadi untuk mendapatkan obat penawarnya itu ya kita harus percaya gitu, karena di situ dikatakan orang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal tetapi tidak binasa ya. Nah, seperti itu. Oke, kita dapat simpulkan ya teman-teman, bahwa pengharapan ini masih ada dan tetap ada untuk orang-orang percaya. Ya, seperti dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang percaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah harapan bagi orang-orang percaya, bahwa ke depannya, kehidupan di selanjutnya, mereka akan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal, hidup bersama Bapa yang di surga. Ya, semuanya pasti akan menjadi lebih baik, walaupun di dunia ini diselimuti oleh konflik, walaupun kita di dunia ini tidak nyaman, diselimuti oleh masalah, tapi kita mendapatkan jaminan hidup bersama Bapa di surga oleh karya salibnya. Oke, pembahasan firman Tuhan ini sudah selesai teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jika teman-teman masih kurang mengerti bisa bertanya kepada saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.